Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4D, ingin mempresentasikan mengenai materi syirik dan kafir. Kami beranggotakan saya sendiri bernama Dia Syafira, Hafifah Anastasia, dan Vika Putri Delinda. Pertama, kita akan membahas syirik. Pengertian syirik. Jadi secara bahasa itu syirik berasal dari bahasa Arab. Asyirku yang artinya taat dudul alihati atau kemusyrikan. Al-musyarikku yang berarti sekutu peserta. An-nasyibu yang berarti bagian, dan asyirkatu wasyarikatu yang berarti persekutuan atau perseroan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, atau itikat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua macam, yakni syirik akbar atau syirik besar, atau biasa juga disebut dengan syirik jali atau syirik nyata, dan syirik asgor yang juga disebut syirik kecil atau disebut juga dengan syirik kafi atau syirik samar-samar. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, mengekalkan pelakunya di dalam neraka jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik akbar tersebut. Disebut syirik akbar atau syirik jali jika satu, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan-Tuhan itu dijadikannya sebagai tandingan di samping Allah. Yang kedua, menganggap ada sesembahan selain Allah. Dan yang terakhir, menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka disebut musyrik, sehingga perlu dimurnikan ketauhidannya. Nah, syirik akbar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada syirik doa, yaitu jadi seseorang berdoa kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada syirik niat, keinginan, dan tujuan, yaitu jadi seseorang beribadah untuk selain kepada Allah. Jadi dia berbuat amal apa saja tampaknya pada lahirnya karena Allah, tetapi dalam niatnya dan kehendaknya itu tuh dia sebenarnya punya maksud lain, yaitu amalnya itu untuk mencari keuntungan dunia. Misalnya kayak ingin dipuji, bersedekah karena ingin dipuji. Tuh. Terus yang ketiga ada syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Jadi bukan meminta atau mendoakan kepada mereka secara langsung, tetapi mereka putar penyembahan manusia kepada selain Allah, seperti misalnya minta doa kepada ustadz atau pemuka-pemuka agama yang lain gitu. Terus yang keempat ada syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal kecintaan. Misalnya kita menyukai seseorang itu melebihi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kita mengidolakan artis, tapi kita tuh mengidolakannya tuh melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Terus yang kedua itu ada syirik asgor. Syirik asgor yaitu syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi mengurangi tauhid dan merupakan perantara untuk sampai kepada syirik akbar. Nah, syirik asgor ini berarti perbuatan secara tersirat, mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah. Misalnya pernyataan, kalau misalkannya saya tidak ditolong oleh dokter itu, pasti saya akan mati. Pernyataan seperti ini tuh menyeratkan seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih berkuasa selain Allah, yaitu dokter. Padahal seorang mukmin yang baik, kalau misalnya ada di dalam peristiwa ini, akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, saya pasti akan mati. Nah, kemudian syirik asgor itu terbagi lagi nih menjadi dua, yaitu syirik zahir dan syirik kafi. Nah, syirik zahir ini tuh mencakup ucapan dan perbuatan, sedangkan syirik seperti misalnya kayak yang tadi tuh, yang ucapan dan perbuatan, kalau misalkannya tidak ada dokter, pasti saya akan mati. Nah, terus kalau misalkannya yang berupa perbuatan itu seperti memakai gelang atau benang untuk menghilangkan dan menolak bala, terus mengalungkan tamimah karena khawatir terkena ain atau pandangan yang berbahaya. Nah, terus ada syirik kafi. Syirik kafi itu
syirik dalam perkara keinginan dan niat seperti riya dan sum'ah. Misalnya seseorang yang membagus-baguskan sholatnya atau bersedekah untuk disanjung dan dipuji, atau seseorang yang melafazkan zikir dan membagus-baguskan suaranya agar didengar oleh manusia, yang dengan itu manusia itu akan memuji dan menyanjungnya. Bentuk-bentuk syirik. Jadi bentuk-bentuk syirik itu ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada menyembah kuburan. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka. Begitu juga berdoa kepada orang yang mati, baik pada para nabi, orang-orang sholih, ataupun yang lain, untuk meminta syafaat atau untuk menghindarkan diri dari kesusahan. Selanjutnya itu ada sihir. Jadi sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Orang yang praktekkan sihir ini dianggap telah kafir. Nah, vonis untuk penyihir itu adalah hukuman mati. Nah, pendapatan yang dihasilkan dari seorang penyihir itu adalah haram dan tercela. Terus orang-orang yang pergi ke tukang sihir itu termaksud orang-orang yang musyrik. Yang ketiga itu ada tatayur. Tatayur adalah menganggap sial dengan burung, seseorang, suatu tempat, atau yang lainnya. Dan itu termaksud syirik karena pelakunya itu tuh bergantung pada selain Allah dengan keyakinan mendapat bahaya dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudarat untuk dirinya. Padahal segala sesuatu termaksud keberuntungan dan kesialan itu telah ditetapkan oleh Allah. Allah akan menimpakan sebuah kesialan dan keberuntungan kepada setiap orang disesuaikan dengan amal ibadahnya, atau memang Allah hendak ingin menguji orang tersebut. Selanjutnya itu ada sebab-sebab timbulnya syirik. Yang pertama itu mengagumi dan mengagungkan sesuatu. Sebenarnya tuh mengagumi sesuatu itu tidak apa-apa, asalkan tidak dilakukan secara berlebih-lebihan. Nah, pengagungan yang secara berlebih-lebihan itu tuh akan membawa kepada kultus, dan hal ini tuh termasuk dalam wilayah syirik karena tidak ada pentakdisan, yaitu memberikan sebagian sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah kepada makhluk lain. Nah, dari penyimpangan ini tuh banyak timbul kemusyrikan dalam sejarah umat manusia. Golongan yang sesat terjerumus ke dalam syirik karena pengagungannya terhadap benda-benda, seseorang, atau makhluk Allah lainnya. Terus mereka menyucikan makhluk itu, menyembahnya, di samping menyembah selain Allah. Mereka mengenal Allah, tetapi mereka menyembah selain Allah karena perbuatan tersebut mereka itu tersesat dari fitrah yang lurus dan menyembah Allah semata. Yang kedua, cenderung mempercayai sesuatu yang bisa dijangkau indera fisik saja, lalai dari sesuatu yang tidak terjangkau indera atau metafisik atau gaib. Fitrah manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mengimani yang gaib ini sedikit demi sedikit akan pudar jika tidak diperhatikan dan diberikan masukan yang baik berupa zikir kepada Allah dan takarub kepadanya melalui amal soleh. Nah, manusia mulai lalai mengimani yang gaib dan sedikit demi sedikit cenderung hanya mengimani yang bersifat nyata. Akibatnya hati menjadi gelap oleh dosa. Yang ketiga itu dikuasai hawa nafsu dan syahwat. Ketika seseorang dapat dikalahkan hawa nafsunya, maka ia pun merasa sempit dan untuk menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka cenderung menolak pedoman ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah sekalipun hati kecil mereka mengakuinya bahwa itu adalah benar. Karena kalau mereka mengakui, mereka harus melaksanakan ajaran-ajaran itu, sedangkan mereka tuh tidak suka melaksanakannya karena hawa nafsu itu menguasai mereka, sehingga mereka menjadi berat melaksanakannya. Terus ada sombong dalam beribadah kepada Allah. Sombong juga merupakan penyakit yang dapat menimpa fitrah manusia sehingga ia menyimpang dari yang tadinya lurus dan menjatuhkannya ke dalam kemusyrikan. Sombong ada beberapa derajat, dimulai dari menganggap remeh. Pada umumnya sifat sombong ini terdapat pada jiwa orang yang berhasil memperoleh kesenangan kehidupan dunia seperti harta, jabatan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan semacamnya. Terus selanjutnya adanya penguasa yang memperbudak manusia untuk memimpin kepentingan mereka sendiri. Di antara penyebab syirik yang terpenting dari kehidupan manusia itu adalah adanya para penguasa yang diktator atau penguasa yang berbuat sewenang-wenang.
yang ingin memperbudak dan menundukkan manusia untuk kepentingan dan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi mereka menolak untuk berhukum dengan hukum dan aturan yang sudah Allah tetapkan. Mereka pun membuat hukum dan aturan sendiri yang tidak disyariatkan Allah, sehingga mereka menentukan halal dan haram sesuai dengan keinginan kehendak hawa nafsu mereka. Terus mereka juga memaksa kepada rakyat-rakyatnya untuk menyembah mereka. Misalnya aja kayak Firaun yang memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Apabila menyembah selain dirinya itu, maka tidak segan-segan Firaun akan mengeksekusi rakyatnya itu. Next ada larangan perbuatan syirik di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu ada dari Al-Quran surat Al-Luqman. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi di sini tuh Luqman memberi nasihat terhadap anaknya karena ia adalah orang yang paling belas kasihan kepada anaknya dan paling mencintainya. Nah, Luqman ini memerintahkan anaknya supaya menyembah Allah semata dan melarang berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan lain-lainnya. Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Syirik dinamakan perbuatan zalim karena perbuatan syirik itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dan ia dikatakan dosa besar karena perbuatan itu menyamakan kedudukan Allah yang hanya Allah lah yang hanya dari Allah lah segala nikmat. Dengan sesuatu yang tidak memiliki nikmat apapun, yaitu berhala atau hal-hal lain. Terus yang kedua ada dari hadis Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk waspada dan menjauhi syirik besar. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Bakrah radhiyallahu anhu berikut. Maukah kalian aku beritahu apa dosa besar yang paling besar? Beliau mengulang 3 kali. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu beliau bersandar lalu duduk dan melanjutkan, juga kesaksian palsu. Begitu Rasulullah mengulang-ulang sampai kami mengatakan, andai beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya ada bahaya perbuatan syirik. Nah, bahaya dari perbuatan syirik yang pertama adalah dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Yang kedua, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka." Yang terakhir ada amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Next. Selanjutnya masuk ke kafir. Next. Ada pengertian kafir. Secara terminologi Islam, kafir berarti lawan dari iman. Para ulama-ulama tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam hal menetapkan batasan iman. Kalau iman diartikan dengan pembenaran atau at-tasydid terhadap ajaran yang dibawa Rasul, maka kafir diartikan pendustaan atau at-takdzib terhadap Rasul dan beserta ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Lalu, adapun tentang batasan iman dan kafir secara singkat pada beberapa golongan atau mazhab. Nah, yang pertama ada
Asy'ariyah seperti yang sudah saya jelaskan. Mazhab ini beranggap bahwa iman adalah pembenaran terhadap ajaran yang dibawa Rasul, maka kafir diartikan pendustaan terhadap Rasul dan beserta ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Golongan ini dituntut untuk mengajarkan amal-amal soleh serta tunduk tulus merendahkan diri menghadap merendahkan diri lagi menghadapkan wajah kepada Tuhan pemilik mereka. Walaupun demikian, golongan ini berpendapat bahwa iman dan amal tidak ada kaitannya. Karena itu, orang yang berbuat dosa besar tidak disebut kehilangan imannya. Ia tetap berhak atas predikat mukmin, meskipun dengan predikat mukmin fasik. Hal ini dikarenakan masih adanya iman dalam dirinya. Yang kedua ada kaum Mu'tazilah. Kaum ini mengatakan bahwa iman tidaklah cukup dengan tasdik atau pembenaran atau ma'rifat, pengetahuan saja. Lebih dari itu, iman adalah berarti amal sebagai akibat dari ma'rifat kepada Tuhan. Dengan kata lain, iman bagi mereka adalah melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan secara implisit meninggalkan larangan-larangannya. Kalau iman berarti amal atau melaksanakan perintah Tuhan, maka secara logis, kafir adalah berarti meninggalkan amal dan perintah-perintahnya atau melanggar larangan-larangannya. Akan tetapi, golongan Mu'tazilah tidak berpendapat bahwa orang yang meninggalkan perintah atau melakukan larangan, khususnya yang berakibat dosa besar, tidak disebut kafir dan juga tidak disebut mukmin. Tapi fasik, dan diyakini orang-orang fasik tersebut setelah yaumul hisab akan dimasukkan di sebuah tempat yang disebut al-manzilah bainal manzilatain. Lalu selanjutnya ada Khawarij. Kelompok ini beranggapan bahwa iman adalah melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa besar. Dengan demikian, kafir bagi mereka adalah berarti meninggalkan perintah-perintah Tuhan atau melakukan dosa-dosa besar. Lalu bagi mereka tidak ada hukum yang dapat ditetapkan kecuali berdasarkan hukum Allah. Prinsip ini yang menjadi semboyan mereka untuk mengkafirkan semua orang yang berjalan di luar hukum Allah. Yang terakhir ada Syiah. Konsep iman menurut golongan Syiah tidak berbeda jauh dengan golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Artinya iman bukan hanya bersifat batiniah, pengakuan akal dan hati, tetapi juga di dalamnya tuntutan bersifat lahiriah atau perbuatan. Namun, para pelaku dosa besar tidak dikategorikan sebagai kafir yang mutlak. Para pelaku dosa besar juga masih berhak saat mati untuk disolati serta bisa masuk surga dan dengan adanya syafaat. Next. Selanjutnya ada penyebab dari kafir. Nah, jika bertuhan dan beriman merupakan watak dasar manusia, maka kekafiran bersifat mendatang. Jelasnya manusia tidak membawa naluri kafir dalam dirinya ketika ia lahir di dunia. Kalau kafir bersifat mendatang, bukan watak asli manusia, maka ada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kekafiran. Yaitu yang pertama, kepicikan dan kebodohan. Lalu terus yang kedua ada kesombongan dan keangkuhan, yang ketiga keputusasaan dalam hidup, dan kesuksesan dan kesenangan dalam dunia. Next. Lalu ada macam-macam kafir. Nah, banyak sekali para ulama-ulama yang telah membahas tentang kafir serta mengkategorikan masalah kafir. Salah satunya adalah Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husni Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa kafir terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kafir qauli, kafir yang disebabkan oleh sebuah perkataan, contoh caci maki salah seorang nabi atau Rasulullah atau merendahkannya. Dan contoh lainnya adalah memanggil sesama muslim dengan sebutan kafir. Yang kedua ada kafir itikodi. Kafir yang rusak keyakinannya. Kalau terus contohnya itu meyakini bahwa
Alam ini segala sesuatunya selain Allah, tidak memiliki permulaan atau menghalalkan yang secara ijma telah diharamkan atau sebaliknya. Yang terakhir ada kafir fi'li, kafir perbuatan, yaitu contohnya sujud kepada berhala, bulan, matahari, membuang Al-Quran ke tempat yang menjijikan seperti tempat sampah, dan melakukan perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir, sekalipun ia merasa bahwa dirinya masih dalam keadaan muslim. Next. Selanjutnya di sini ada cara bertaubat dari kekafiran. Di dalam Al-Quran, Allah berjanji akan membalas perilaku kekafiran dengan azab yang amat pedih. Adapun tata cara bertaubat bagi semua orang yang melakukan kekafiran. Caranya itu dengan cara melepaskan kekafiran seketika itu juga, dan dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Next. Nah, ada 3 tempat bagi orang-orang kafir. Yang pertama itu ada azab di dunia, azab di alam barzah, dan azab di alam akhirat. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, banyak juga yang menyinggung balasan bagi orang-orang yang berbuat soleh dan juga berbuat kafir. Hal ini bertujuan agar kehidupan manusia mempunyai sifat tanggung jawab dan menimbulkan efek untuk berlomba meraih kebaikan dan menjauhi kemungkaran serta azab dan rahmat dari Allah yang telah dijanjikan. Terus juga kafir sebagai perbuatan jahat, bahkan induk dari segala perbuatan kejahatan. Maka kekafiran pasti akan menimbulkan akibat buruk dan pengaruh negatif. Akibat buruk dan perbuatan negatif tidak saja akan menimpa diri orang pelaku kafir, tetapi dapat juga berdampak negatif terhadap orang lain dan bahkan terhadap lingkungan alam pada umumnya. Nah, orang-orang kafir yang telah berbuat lalai akan menerima ganjaran buruk dari apa yang telah diperbuatnya. Menurut penjelasan Al-Quran, berupa siksa yang lebih pedih, berlapis-lapis atau bertahap-tahap, yaitu siksa di dunia, di alam kubur, dan siksa di akhirat. Yang pertama itu ada siksa di dunia. Azab bagi orang-orang kafir saat di dunia yang paling menonjol adalah kemelaratan rohani, ketidaktentraman jiwa, serta ketidaktenangan batin. Bisa juga orang-orang terjerumus dalam dunia hedonis akan mengalami kemelaratan secara materi serta hukum-hukum sosial. Ini dikarenakan banyaknya norma-norma sosial yang selaras dengan ajaran agama. Nah, yang kedua itu ada di alam kubur atau alam barzah. Alam barzah atau alam pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Keberadaan di sana memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan di sana bagaikan keberadaan dalam suatu ruangan terpisah yang terbuat dari kaca. Bagi orang-orang kafir, keadaan seperti ini merupakan siksaan tersendiri karena mereka, orang-orang kafir, telah dirundung ketakutan yang amat sangat takut. Mengetahui kehidupan orang-orang kafir saat di hari kemudian, juga merasakan penyesalan yang amat sangat dalam karena mereka bisa melihat kehidupan manusia yang berada di dunia. Nah, yang ketiga itu ada azab dalam akhirat. Nah, disinilah Allah akan membalas dan mengganjar dengan seadil-adilnya perbuatan orang-orang kafir. Hari akhirat merupakan hari pembalasan bagi setiap individu, tidak ada yang dapat mengelak, tidak ada juga yang dapat menyembunyikannya. Sesuatu di hadapan pengadilan yang Maha Kuasa, di mana semua catatan amal akan diperlihatkan. Next. Jadi, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.